Nabi Muhammad pernah ditolak perempuan? Nama aslinya Hindun bin Abi Umayyah bin Al-Mughirah. Akan tetapi ia lebih dikenal dengan nama panggilan Sayyidah Ummu Salamah. Abu Salamah bin Abd al-Asad adalah suaminya. Dari perkawinannya itu, mereka memiliki 4 orang anak yaitu Salamah, Umar, Zainab, dan Ruqayyah. Sayyidah Ummu Salamah dan keluarganya merupakan salah seorang dari generasi As-Sabiqunal Awalun, orang-orang yang pertama memeluk Islam. Mereka ikut hijrah bersama umat Islam lainnya ke Habasyah, Ethiopia. Kemudian pada saat hijrah ke Madinah, Sayyidah Ummu Salamah dan Abu Salamah mengalami kejadian buruk. Mereka dipaksa berpisah dengan anak-anaknya. Kaum musyrik merampas anak-anak mereka sehingga mereka harus berpisah hingga setahun lamanya. Abu Salamah ke Madinah, sementara anak-anaknya ditahan. Abu Salamah meninggal dunia pada tahun kedua Hijriah akibat luka parah setelah ikut dalam perang Uhud. Maka dengan demikian, istrinya menjadi janda dan anak-anaknya menjadi yatim. Keadaan ini lantas membuat Rasulullah berkeinginan untuk menikahi Sayyidah Ummu Salamah. Ada yang mengatakan kalau Rasulullah melamar Sayyidah Ummu Salamah karena beliau hendak memberi imbal jasa atas perjuangannya di jalan Allah. Ada yang menyebut untuk menghibur hatinya setelah suaminya gugur. Dan ada juga yang berpendapat kalau itu dilakukan untuk menjaga kemuliaan dan keagungan Sayyidah Ummu Salamah. Setelah menjalani masa iddah, Rasulullah dengan segala pertimbangannya mengirim Sayyidina Umar bin Khattab untuk meminang Sayyidah Ummu Salamah agar menjadi istrinya. Pada saat itu, Sayyidah Ummu Salamah secara lembut menolak pinangan Rasulullah yang disampaikan Sayyidina Umar itu. Ia beralasan tidak bisa menerima Rasulullah karena dirinya adalah seorang pencemburu, telah berumur, dan memiliki banyak anak. Aku juga mempunyai anak-anak masih kecil yang harus kutanggung dan kujaga. Aku tak ingin gara-gara tak mau menelantarkan mereka lalu kewajibanku sebagai istri terbengkalai. Kata Sayyidah Ummu Salamah kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Memang, pada saat itu Sayyidah Ummu Salamah masih harus menyusui anaknya yang terakhir. Sayyidina Umar menyampaikan jawaban Sayyidah Ummu Salamah tersebut kepada Rasulullah. Hal itu tidak membuat niat Rasulullah surut. Selang beberapa waktu, giliran Rasulullah sendiri yang mendatangi Sayyidah Ummu Salamah. Beliau meminang Sayyidah Ummu Salamah secara langsung. Lagi-lagi Sayyidah Ummu Salamah menyampaikan alasan yang sama kepada Rasulullah bahwa dirinya adalah seorang pencemburu, banyak anak, dan berusia lanjut. Rasulullah tidak menyerah. Beliau menyatakan bahwa dirinya akan siap menerima Sayyidah Ummu Salamah apa adanya. Allah akan menghilangkan kecemburuan itu. Adapun soal usia, aku pun telah mengalami serupa dengan yang engkau alami. Sedang soal anak-anak, anak-anakmu adalah anak-anakku juga, kata Rasulullah. Para sejarawan memperkirakan bahwa usia Sayyidah Ummu Salamah ketika menikah dengan Rasulullah sekitar 27-28 tahun. Sayyidah Ummu Salamah akhirnya luluh. Ia bersedia menerima pinangan Rasulullah setelah mendengarkan penjelasan Rasulullah. Di samping itu, dia juga teringat dengan wasiat suaminya, Abu Salamah, ketika masih hidup dulu. Abu Salamah berwasiat jika dirinya wafat terlebih dahulu maka Sayyidah Ummu Salamah agar menikah lagi. Abu Salamah juga pernah berdoa agar Sayyidah Ummu Salamah mendapatkan suami yang lebih baik darinya sepeninggalnya. Abu Salamah mendasarkan wasiatnya itu dengan hadits Nabi. Dalam salah satu sabdanya, Rasulullah pernah berdoa agar orang yang mengalami musibah diberi pahala oleh Allah dan diberi ganti yang lebih baik. Ternyata benar, Sayyidah Ummu Salamah mendapatkan ganti yang lebih baik dari Abu Salamah. Demikianlah Allah mengganti untukku yang lebih baik daripada Abu Salamah, yaitu Rasulullah, kata Sayyidah Ummu Salamah. Akhirnya Rasulullah dan Sayyidah Ummu Salamah jadi menikah. Mahar yang diberikan Rasulullah kepada Sayyidah Ummu Salamah adalah perabot rumah tangga yang nilainya tidak lebih dari 40 dirham. Di antaranya adalah mangkuk, alat giling, kasur giling, dan barang sejenisnya. Kehidupan keduanya berjalan begitu sederhana dan mandiri. Dikisahkan, bahkan pada malam pengantin pun, Rasulullah dan Sayyidah Ummu Salamah membuat makanan sendiri. Mereka mengambil gandum, menggiling dan menghaluskannya, lalu memerasnya ke dalam sebuah bejana dan menjadikannya kuah, ditambah dengan kikil. Hari demi hari Sayyidah Ummu Salamah menjalani kehidupan bersama Rasulullah. Cinta, pengabdian, dan pelayanan Sayyidah Ummu Salamah kepada Rasulullah tidak diragukan lagi. Akan tetapi, kenangan indah bersama suaminya yang dulu, Abu Salamah, tidak pernah pupus. Karena bagaimanapun juga, Sayyidah Ummu Salamah pernah menjalani kehidupan yang meliuk-liuk dengan suaminya itu. Ia bahkan pernah mengajak Abu Salamah berjanji untuk tidak menikah jika salah satu dari mereka wafat lebih dulu. Namun,
Abu Salamah tidak menolak ajakan Sayyidah Ummu Salamah. Ia bahkan meminta istrinya itu untuk menikah lagi kalau dia wafat terlebih dahulu. Pada saat bersamaan, Sayyidah Ummu Salamah juga teringat dengan hadits Nabi yang menyebutkan kalau di surga nanti seorang suami akan bersama dengan istrinya. Dari hadis itu, Sayyidah Ummu Salamah jadi kepikiran. Lalu bagaimana dengan laki-laki yang beristri lebih dari satu? Atau perempuan yang menikah lebih dari sekali? Sayyidah Ummu Salamah lalu mengadukan kegalauannya itu kepada Rasulullah. Allah akan mempersilahkan wanita itu untuk memilih salah seorang dari kedua suaminya, dan ketika itu yang dipilihnya adalah yang paling baik akhlaknya, dijawab Rasulullah. Memang seperti itulah Sayyidah Ummu Salamah. Dia dikenal sebagai salah satu istri Rasulullah yang sangat cerdas. Ia banyak bertanya kepada Rasulullah tentang banyak hal. Sehingga banyak pertanyaannya yang menjadi sebab turunnya Asbabul Wurud, beberapa ayat Al-Quran dan hadits Nabi. Sayyidah Ummu Salamah juga menjadi salah satu istri Rasulullah yang banyak meriwayatkan hadits. Para pakar menyebut kalau hadits riwayat Sayyidah Ummu Salamah mencapai 378 hadits. Demikianlah salah satu hikmah pernikahan Rasulullah dengan Ummu Salamah. Ia menjadi salah satu istri yang merekam rahasia kehidupan rumah tangga Rasulullah melalui periwayatan hadits. Di samping tentunya direkam juga oleh istri-istri Rasulullah yang lainnya. Hadits-hadits riwayat Ummahatul Mukminin itu merupakan mozaik dari kehidupan privat Rasulullah yang tentunya tidak bisa direkam oleh para sahabatnya. Hikmah lain dari pernikahan Rasulullah dengan Sayyidah Ummu Salamah adalah meredam kebencian suku Makhzum. Diketahui, suku Makhzum adalah salah satu suku yang paling memusuhi dakwah Rasulullah. Maka pernikahan Rasulullah dengan Sayyidah Ummu Salamah yang berasal dari keluarga suku Makhzum itu diharapkan memberikan dampak yang baik terkait dengan hubungan Rasulullah dan suku Makhzum. Karena kecerdasannya pula, Sayyidah Ummu Salamah kerap kali menjadi teman curhat Rasulullah terkait suatu persoalan. Terbukti, Sayyidah Ummu Salamah pernah beberapa kali memberikan solusi atas persoalan yang menimpa Rasulullah. Di antaranya adalah kejadian setelah ditandatanganinya perjanjian Hudaybiyah pada tahun ke-6 Hijriah. Pada waktu itu, Rasulullah dan umat Islam hendak menjalankan umrah di Makkah. Namun, kaum musyrik tidak mengizinkan umat Islam masuk Makkah. Setelah melalui negosiasi yang alot, kaum musyrik dan umat Islam sepakat untuk menandatangani perjanjian Hudaybiyah. Isinya, pada tahun itu umat Islam tidak diperbolehkan memasuki kota Makkah. Mereka baru diizinkan memasuki kota Makkah dan menunaikan umrah pada tahun berikutnya. Setelah perjanjian Hudaybiyah, Rasulullah mengajak kepada para sahabatnya untuk mencukur rambut mereka masing-masing dalam rangka bertahalul sebelum kembali ke Madinah. Ajakan Rasulullah itu ternyata disambut oleh para sahabat dengan ogah-ogahan. Mereka enggan untuk mencukur rambutnya. Maklum, para sahabat kecewa dengan isi dari perjanjian Hudaybiyah itu. Mereka sudah rindu dengan Ka'bah dan ingin segera melaksanakan umrah, namun keadaan tidak memungkinkan. Kejadian itu membuat Rasulullah kesal. Rasulullah lalu menceritakan sikap para sahabatnya yang enggan menuruti perintahnya itu kepada Sayyidah Ummu Salamah yang saat itu ikut dalam rombongan. Kata Sayyidah Ummu Salamah, "Wahai Rasulullah, keluarlah sehingga mereka melihatmu, namun jangan berbicara dengan seorang pun. Lalu sembelihlah untamu dan panggil tukang cukur untuk memotong rambutmu." Rasulullah menuruti saran Sayyidah Ummu Salamah. Beliau keluar dari tendanya, tidak bicara dengan siapapun, kemudian menyembelih untanya dan mencukur rambut. Dan benar, setelah Rasulullah melaksanakan usulan Sayyidah Ummu Salamah, para sahabat berbondong-bondong mengikuti apa yang dilakukan Rasulullah. Di samping cerdas, Sayyidah Ummu Salamah adalah seorang yang sangat rupawan. Bahkan, kecantikannya mampu membuat Sayyidah Aisyah dan Sayyidah Hafsyah, istri Rasulullah yang lainnya, cemburu. Iya, Sayyidah Ummu Salamah adalah seorang yang cantik lahir dan batinnya. Dia telah berusia, kata Sayyidah Aisyah menutupi kecemburuannya terhadap kecantikan Sayyidah Ummu Salamah. Demi Allah, dia melebihi apa yang dibicarakan orang tentang dirinya, kata Sayyidah Hafsyah.